dalam kondisi yang sangat sehat, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita tanpa kendala. Baik, kita akan bertemu lagi dalam acara Ngobras, ngobrol bareng para spesialis. Di sini telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber, Dr. Dwi Edi Wahono, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi dari Departemen Penyakit Dalam Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, Divisi Ginjal dan Hipertensi. Baik, pemirsa dan sahabat RSPAD yang sangat saya banggakan, tentunya dalam kesempatan ini kita akan mengupas tuntas topik yang memang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu terkait dengan penyakit gagal ginjal dan bagaimana cara pencegahannya. Baik, di tengah-tengah kita telah hadir Dr. Dwi Edi. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Iya, tentunya ini menjadi sangat awam bagi kita, Dokter, terkait dengan gagal ginjal. Baik, Dokter, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan gagal ginjal, Dokter? Jadi penyakit gagal ginjal ini adalah merupakan penyakit ginjal kronik yang sudah mengalami perburukan yang sangat berat sehingga ginjal sama sekali tidak berfungsi. Fungsi ginjal ada 3 pada prinsipnya. Yang pertama adalah fungsi untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua adalah fungsi untuk menghasilkan hormon-hormon yang berguna untuk tubuh. Dan yang ketiga, fungsinya adalah membuang sampah-sampah metabolisme dari tubuh. Iya, berarti sangat-sangat bermakna. Betul. Ya fungsinya. Jadi 3 fungsi utama ini sebetulnya merupakan kerja dari ginjal. Dan apabila seseorang mengalami gangguan fungsi ginjal yang berat, maka yang pertama karena gangguan keseimbangan cairan tubuh, pasien menjadi sesak. Tekanan darah bisa tidak terkendali, sangat tinggi. Yang kedua, apabila hormon yang dihasilkan berkurang, yaitu yang disebut dengan hormon eritropoietin, pasien itu menjadi anemia. Nah, pasien menjadi gampang lemah, letih, lesu, dan lelah. Termasuk hormon yang untuk menghasilkan kalsium akan berkurang, sehingga pasien menjadi gangguan, fungsi mineral dalam tulangnya, sehingga mudah terjadi retak tulangnya. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan kemampuan ginjal untuk membuang sampah-sampah metabolisme, dan ini pasien menjadi keracunan. Pasien bisa menjadi tidak sadar, muntah-muntah, kulit gatal, nafsu makan berkurang, dan kalau ini dibiarkan tidak segera ditolong maka akan meninggal pasien tersebut. Luar biasa ya, Dokter. Betul, sepertinya menarik ini ya. Selama ini kita tidak pernah berpikir tentang kondisi ginjal yang begitu penting sekali pengaruhnya terhadap kesehatan kita. Sebetulnya ada berapa macam sih, Dok, gagal ginjal ini? Jadi istilahnya sebetulnya kalau kita melihat di referensi, itu ada 2 penyakit ginjal. Yang pertama adalah penyakit ginjal akut atau gangguan ginjal akut. Yang kedua adalah penyakit ginjal kronik. Jadi dibagi dalam 2 bagian besar ya, Dokter ya. Jadi penyakit ginjal akut atau gangguan ginjal akut disebut mengalami gagal ginjal akut. Itu ada kriterianya. Jadi sebetulnya ada 2 perbedaan prinsip penyakit ginjal akut atau kronik. Dikatakan akut apabila penyakitnya ini terjadinya mendadak. Kemudian yang kedua bisa kembali normal. Jadi tiba-tiba gitu ya, Dok. Betul. Baru pertama kali kita mengalami sakit itu. Serangannya mendadak, tiba-tiba terjadi penurunan fungsi ginjal secara cepat. Tapi penyakit ginjal akut ini yang mengalami gagal ginjal akut bisa kembali reversibel normal. Sementara pada penyakit ginjal kronik yang sudah mengalami gagal ginjal itu tidak bisa kembali normal. Dia memerlukan pilihan terapi pengganti ginjal secara rutin untuk menyambung nyawa atau untuk melangsungkan kehidupannya. Supaya bisa berproses dengan baik ya, Dok, sehingga bisa menjalankan fungsi. Kalau Supaya penyebabnya sendiri itu apa, Dokter, untuk gagal ginjal akut tersebut? Ya, baik. Jadi penyakit ginjal akut itu penyebabnya pada umumnya
dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyebab di luar ginjal. Ya. Yang kedua, penyebab di dalam ginjal sendiri. Yang ketiga, adanya penyumbatan pada ginjal. Nah, penyebab yang sering terjadi dikatakan di literatur itu sebagian besar penyakit ginjal akut itu sebetulnya penyebabnya adalah karena status hemodinamik pasien atau berhubungan sama cairan yang kurang, tekanan darah yang turun, atau mungkin pasien-pasien yang di ICU sering mengalami infeksi berat kemudian mengalami penyakit ginjal akut. Oh gitu ya, jadi memang Itu sebagian besar faktornya ya dok ya. Sedangkan yang untuk langsung penyakit langsungnya pada ginjal itu biasanya penyakit pada jaringan ginjal itu sendiri. Contoh penyakit yang kita kenal dengan lupus nephritis. Oh gitu dok. Ya, penyakit yang itu memang kerusakan pada ginjalnya langsung gitu, pada dok, ginjal. maksudnya. Betul. Jadi ada antibodi yang dihasilkan oleh tubuh terhadap antigen sendiri. Dan kompleks antigen antibodi tadi mengendap di ginjal akhirnya menyebabkan kerusakan ginjal dan bisa terjadi kondisi namanya rapid progressive glomerulonephritis. Jadi perburukan yang cepat sehingga pasien kadang-kadang harus memerlukan tindakan hemodialisa. Contoh lain Mbak, ada beberapa kasus seperti pada pasien-pasien yang kecanduan alkohol. Ya, biasanya mereka karena mencampur minuman bisa metanol. Ya, jadi alkohol namanya kalau saya singkat Milo. Minuman lokal. Minuman lokal itu. Minuman lokal. Ya, jadi biasanya mereka mencampur sendiri karena kurang puas dengan alkoholnya, dicampuri sama macam-macam atau dia bikin racian sendiri sehingga banyak mengandung metanol. Dan metanol ini merupakan bahan yang toksik untuk ginjal. Juga yang sering Mbak itu adalah pasien-pasien kita yang sering menggunakan obat anti-inflamasi yang non-steroid. Contohnya apa itu dokter? Obat anti-inflamasi untuk apa ya? Anti-inflamasi itu untuk biasanya kalau kita sering pegel minum aja aspirin, ya, Konstan, kemudian mungkin beli Voltaren, atau tablet asam mefenanat itu ya, tanpa resep biasanya. Tanpa resep ya. Jamu-jamu penghilang nyeri itu sering kebanyakan masyarakat menggunakan dan efeknya itu kesitu, bisa sangat berefek ke ginjal. Berarti kita harus hati-hati ya mengkonsumsi sesuatu yang memang kita harus tahu benar manfaatnya. Iya, dan efek samping yang bisa ditimbulkan. Resikonya di sana. Iya, resikonya ternyata ke kesehatan ginjal kita, para sahabat RSPAD. Terus lagi Mbak, yang satu lagi mungkin perlu saya sampaikan pada para pemirsa sahabat RSPAD, penyebab yang ketiga adalah adanya obstruksi atau sumbatan. Nah, ini juga banyak dialami oleh dokter-dokter. Sumbatan pada ginjalnya, dokter. Ya, kebanyakan ini ditangani dulu sebelumnya oleh dokter ahli urologi. Ya, banyak ada batu ginjal yang sampai menyumbat, lama dia nggak terasa sampai bengkak ginjalnya, dibiarkan terlambat datang ke dokter urologi atau pada wanita-wanita. Seperti saya gini dokter. Ya, ternyata berisiko juga. CA cervix, leher rahim, kanker leher rahim, kemudian tumor jinak di uterus atau rahim, miom, atau bisa tersambung dengan gangguan ginjal. Ya, dia mendesak saluran dari ginjal menuju ke kantong semit. Sebagai salah satu komplikasi yang terjadi gitu ya dok. Jadi itu penyumbatan. Kalau nggak segera dialirkan, atau sumbatannya nggak segera dihilangkan akan mengalami penyakit ginjal akut. Tapi cepat ditolong, cepat baik dan pasien sehat kembali ginjalnya. Dokter, gagal ginjal akut luar biasa penyebabnya kita harus ketahui. Dan sebetulnya sih ini berefek juga kalau nggak ditangani segera. Tentunya apakah bisa menimbulkan gagal ginjal kronik dokter? Bisa, benar sekali ya Mbak sampaikan. Sekarang kita masuk ke gagal ginjal kronik ya dokter. Sebetulnya itu apa sih definisinya atau apa sih penyebabnya yang bisa menimbulkan gagal ginjal kronik itu sendiri dokter? Jadi sebetulnya penyakit ginjal kronik bisa lanjutan dari penyakit ginjal akut yang tidak mengalami perbaikan, membutuhkan waktu minimal 3 bulan. Jadi kalau seseorang menderita gangguan fungsi ginjal maupun gangguan struktur di ginjalnya, jadi ada 2 yang Bapak kita bisa memeriksa laboratorium dari darah kita, melihat
kadar racun dalam darah kita, yaitu urin dan kreatin. Kalau itu dicek 3 bulan berturut-turut mengalami kelainan, itu sudah dikatakan penyakit ginjal kronik. Atau kelainan struktur, misalnya urin kita ada kayak berbusa gitu ya, itu biasanya mengandung albumin atau protein. Gitu. Atau itu membahayakan ya dok? Sangat membahayakan. Kalau itu berlangsung terus selama 3 bulan, selama ini kita nggak perhatian dok, betul, warna segala macam ya, itu berpengaruh. Bisa. Iya. Terus mungkin check up USG ginjal penting. Kenapa? Karena kadang-kadang ada penyebab batu yang lama kita nggak tahu, atau kista di ginjal, bisa, atau bahkan keganasan atau tumor pada ginjal. Ada nggak sih dokter kasus tiba-tiba saya ini menderita gagal ginjal kronis, atau kita nggak tahu? Mungkin awalnya kapan sih kok tiba-tiba malah semakin kayaknya sih saya baru saat ini mengalami ada gagal ginjal, padahal nggak pernah membayangkan. Apakah dari awal-awal sudah sakit kita nggak kerasa gitu ya dok? Ada nggak kasus-kasus seperti itu dokter? Ya, benar sekali Mbak Loren. Jadi memang penyakit ginjal kronik ini tubuh biasanya sempat beradaptasi. Baik, dokter. Makanya penyakit ginjal kronik ini dibagi menjadi 5 stadium. Ya, 5 stadium. Stadium 1 itu dianggap masih ringan. Masih ringan ya dokter? Masih meskipun tanpa sudah gejala. ada gejala. Oh, nggak ada gejala tanpa ya gejala. dokter? Stadium 1 tanpa gejala. Banyak nggak dokter yang datang, oh dia masih stadium 1, atau tiba-tiba dia sudah sudah masuk stadium yang berat ya dokter Dwi ya? Biasanya sudah namanya end stage, sudah tahap akhir. Artinya sudah akhir ya dok, sudah susah diobatin ya dokter? Bahkan sampai stadium 3 pun, di mana fungsi ginjal tersisa kurang dari 60%, tapi masih di atas 30%, itu masih nggak ada perubahan. Artinya bagaimana untuk bisa mengetahuinya dok? Kita tahu dari awal gitu. Betul ya sekali. Ternyata itu luar biasa. Betul, berhubungan dengan penyebabnya Pak. Tadi disinggung tentang penyebab. Jadi penyebab seperti penyakit diabetes, minimal 5 tahun, betul. Minimal 5 tahun seorang menderita diabetes dengan gula darah tidak terkontrol, kemungkinan besar sudah berdampak buruk ke ginjal. Tidak terkontrol itu artinya dia tidak pernah periksa, atau memang periksa selalu tapi kadar gulanya tetap tinggi gitu dok? Bisa. Maksudnya? Jadi istilah kita tidak terkontrol adalah pasien dengan gula darah masih tinggi. Biasanya kadar berapa itu dokter? Di atas 200 kalau sewaktu. Biasanya Ya. kalau di laboratorium dokter ahli endokrin mengecek juga HbA1c. HbA1c itu kadarnya normal 6,5. 6,5 ya. Kalau pasien-pasien yang tidak terkontrol bisa sampai lebih dari 7, bisa 8. Risiko banget ya dokter untuk itu 5 tahun Mbak. 5 tahun terus-menerus pasien tidak meregulasi gula darahnya, tidak mengendalikan gula darahnya. Meskipun dia sudah mendapatkan terapi dokter. Itu yang pertama, faktor risiko. Yang kedua, pasien-pasien dengan hipertensi. Karena populasinya sangat tinggi pasien hipertensi. Dari hipertensi ya, betul. Jadi hipertensi yang tidak terkontrol dalam waktu 10 tahun baru terjadi gangguan ginjal kronik. Kebanyakan kasusnya dari situ kan? Iya, dari 2 penyebab ini utama di Indonesia. Tapi juga penyebab lain seperti yang saya sampaikan tadi, penyakit autoimun, seperti lupus, penggunaan obat-obat peredam nyeri, termasuk efek dari obat-obatan yang kita nggak jelas, nggak dilihat efek samping obat itu dari ginjal itu dipakai jangka panjang bisa mengganggu. Dia merasa kondisinya lebih baik dengan obat itu dokter, tanpa menghiraukan efek sampingnya. Ternyata luar biasa. Itu tadi terkait dengan gagal ginjal kronik. Ada hal penting lain dok terkait dengan gagal ginjal kronik yang harus kita ketahui. Ya, penting para pemirsa ketahui bahwa penyakit ginjal kronik ini tadi sudah saya sebutkan merupakan penyakit ginjal yang sifatnya 3. Yang pertama namanya kronik, itu berlangsung lama, minimal 3 bulan. Yang kedua itu progresif, makin lama makin berat, tidak mungkin bisa makin ringan. Yang ketiga irreversibel, irreversibel yang tidak bisa kembali normal. Jadi 3 sifat inilah yang akhirnya mengancam kondisi pasien. Kalau tidak dilakukan penata laksanaan yang baik, maka akan cepat menurun menjadi gagal ginjal, yang akhirnya pasien harus menentukan pilihan terapi.
Dokter Dwi, tentunya Ya. ini sangat membahayakan ya. Ternyata gagal ginjal akut dan kronis itu juga sangat mempengaruhi proses kerjanya si ginjal ini Betul supaya sekali. menjaga kelangsungan hidup kita tentunya. Tahu-tahu tiba-tiba, loh ternyata saya menderita gagal ginjal akut atau kronis, kemudian fungsi ginjal kita mungkin hanya sekian persen. Ya. Alangkah baiknya apabila kita mengetahui sejak dini ya dokter ya. Betul. Mungkin apa sih sebetulnya gejala-gejala yang muncul para sahabat RSPAD? Loh ternyata saya telah mengalami gangguan atau masalah di ginjal saya. Mungkin kita bisa mengetahuinya dokter, gejala-gejala apa sih yang sering muncul gitu ya pada kita apabila ada kelainan atau gangguan pada gagal ginjal ini dokter Dwi. Mungkin Ya. bisa dijelaskan. Oke, Iya. jadi tadi kita kembali ke fungsi ginjal. Betul dokter. Fungsi ginjal kalau saya mudahkan, saya bikin praktis itu yang tadi saya sebutkan di awal ada 3. Iya. Yang pertama dia mengatur keseimbangan cairan. Mengatur keseimbangan cairan. Jadi ibaratnya ginjal itu keran. Iya. Jadi kalau kerannya buntu tersumbat, ya tentunya Alirannya juga akan terganggu, terganggu. ya. Jadi urinnya jadi berkurang. Yes. Jelas. Iya. Karena urinnya berkurang, cairan numpuk jangan sesak. Oke dokter. Biasanya dokter melakukan pemeriksaan ronsen untuk melihat atau pemeriksaan fisik untuk melihat adanya bendungan pada paru Bendungan, ya. karena cairan tersebut. Betul. Ya. Kemudian yang kedua, akibat sampah metabolisme atau sel-sel sisa hasil metabolisme tubuh yang nggak bisa dibuang lewat ginjal. Nah, itu menyebabkan pasien keracunan. Pasien bisa mual, Harusnya muntah-muntah, dibuang tapi kembali Nah, lagi ya dokter betul. ya, berat meracuni. badannya turun karena Iya. nafsu makannya hilang. Oke. Pasien dalam keadaan keletihan yang hebat, bahkan sampai gangguan kesadaran karena sudah masuk ke otak. Gitu. Dan yang ketiga, Sangat bahaya sekali ya. betul. Yang ketiga, berkurangnya hormon Oke. yang diproduksi oleh ginjal. Oke. Salah satunya adalah hormon yang memproduksi sel darah merah, Oke. namanya eritropoietin. Itu dihasilkan oleh ginjal, satu-satunya organ tubuh kita yang menghasilkan hormon yang merangsang pembentukan hemoglobin kita adalah ginjal. Oh. Tidak dimiliki oleh organ yang lain. Iya. Dan apabila mengalami gagal ginjal, pasien akan cenderung HB-nya turun. Jadi lemah, letih, lesu, Jadi lemah. hormonnya itu juga tidak berperanan untuk menghasilkan. Ya, karena jumlahnya sangat sedikit Sangat sedikit. untuk bisa merangsang susun Iya, tulang betul, betul. menghasilkan sel darah merah. Iya. Termasuk hormon yang satunya adalah berhubungan sama penyediaan kalsium. Ini dia. Ya, kalsium penting untuk tulang. Kesehatan tulang kita ya, Iya, dokter. betul. Karena dia memproduksi juga vitamin D Iya. pada ginjal kita yang normal. Nah, kalau itu berkurang, akibatnya tulangnya mudah patah. Ya, mungkin kepleset sedikit aja retak gitu. Nggak taunya sudah. Iya. Kita tidak pernah menyangka ya, ternyata ada Betul. kaitannya dengan kesehatan Ada. ginjal kita. Karena ini Iya. mengalami multi organ. Iya. Ya, penyakitnya bisa menyerang organ yang banyak, Iya. termasuk jantung. Akibat dari gagal ginjal, jantungnya itu jadi bengkak, Oh. yang disebut dengan kardiomyopati uremik. Kardiomyopati uremik. Oke. Berarti agak sesek juga ya dokter? Iya, ya? berat. Oke, pernah gitu ya saat beraktivitas dan lain sebagainya. Apalagi kalau aktivitas, kadang-kadang nggak bisa tidur dengan posisi terlentang. Jadi Karena kalau jantungnya udah- iya, kalau gejala-gejala awam yang kita mesti ketahui apa itu dokter? Ya, Jadi gejala-gejala yang gampang gitu iya, ya, gampang ya, untuk kita deteksi. tahu. Saya kok merasakan seperti ini ya? Terus, Apakah ini masuk dalam kriteria ada masalah di ginjal saya? ya, Seperti itu bagaimana dokter yang bisa kita kenali? ya. Memang untuk memprediksi sulit, ya, Sulit, memprediksi ya. sulit. Cuma Mhm. pada beberapa populasi khusus dengan faktor risiko, contoh misalnya kita punya keluarga atau keturunan orang tua kita diabetes, Oke. hipertensi mungkin ya. Itulah Atau- pentingnya dokter Iya. selalu menganamnesa ya dokter. Iya. Ya, ada keturunan nggak? Ada Iya. saudara yang Betul. sakit berat dan lain Iya. sebagainya ya dokter. Betul sekali. Ternyata nyambung juga itu ya Betul dokter sekali. ya. Itu kebiasaan kita yang kurang baik, misalkan Oke. kurang memperhatikan asupan cairan tubuh. Cairan. Iya, memang harusnya berapa sih dokter supaya Oh, iya. kesehatan ginjal kita Penting sekali. bagus? Ya. Jadi Mungkin perlu kita sebetulnya ketahui juga nih. ya, untuk perhitungan asupan jumlah cairan dalam Cairan. tubuh Iya. itu minimal 40 cc 40 per kilogram cc berat badan per kilogram per berat 24 jam. badan per 24 Iya. jam.
Jadi seperti saya, kebetulan beratnya hampir 90 misalnya. 90 Ya tinggal dokter. dikalikan aja 90 kali 24. 20. Jadi saya minumnya lebih dari 2 liter atau 3 liter. Itu dalam bentuk air minum dokter. Total Cairan tubuh. Jadi bisa juga kita dapatkan asupan itu dalam bentuk sayur gitu ya dokter. Bisa. Masuk di dalamnya ya. Buah-buahan. Jadi tidak pure air putih yang harus Betul. kita minum. Bisa juga air minum apapun yang sudah kita masukkan gitu ya, Betul. dokter ya. Ya. Oh, baik, seperti itu. Kemudian dokter, yang perlu kita amati lagi dari gejala-gejalanya selain dari faktor resiko tadi. Ya. Yang kedua, tentunya berhubungan dengan kelainan-kelainan yang kita temukan yang sifatnya spesifik. Contoh misalkan urin saya kok warnanya ada kemerahan, Nah, keruh, ya. kebanyakan kalau gagal ginjal ini warnanya apa? Ya macam-macam memang. Macam-macam. Tidak bisa secara fisik langsung Yang jelas tidak ditentukan. bening ya dok. Ya, bisa jadi pada pasien penyakit ginjal tertentu malah urinnya encer. Oh gitu. Bisa, itu bisa encer karena yang keluar cuma air saja, tetapi racunnya dalam tubuh tidak bisa dikeluarkan lewat ginjal. Jadi yang penting sebetulnya di sinilah deteksi dini dengan pengecekan secara rutin. Oke, pengecekannya apa saja dokter supaya kita juga bisa prepare ya. Saya harus deteksi di sini tentang apa nih deteksi dini yang harus saya siapkan supaya untuk mengetahui ginjal saya ini dalam kondisi sehat nggak sih, ginjal saya ada masalah nggak sih, kok sepertinya ada sesuatu yang harus saya klarifikasi untuk pemeriksaan laboratorium atau apa gitu dokter. Kira-kira bagaimana dok secara deteksi dininya? Jadi untuk deteksi dini yang paling gampang dan mudah untuk kelompok yang tidak tahu faktor risikonya seperti nggak jelas ada riwayat diabetes atau hipertensi. Riwayat penyakit ya dok? Ya. Yang pertama tentunya pemeriksaan urinalisis. Paling gampang. Itu yang diperiksa hanya urin saja Urin dok? saja. Ya, karena urin itu merupakan produk utama dari ginjal kita. Baik dokter. Nah, dari urin nanti bisa diketahui apakah di situ ada kebocoran Cukup protein. simpel sebetulnya dok, hanya pemeriksaan urin saja. Tes celup aja bisa. Nah, nggak perlu pakai pemeriksaan penunjang yang kita harus itu nanti belakang. diagnostik. Oh itu kalau sudah terdeteksi ya dok, ada sesuatu ya. Iya. Jadi untuk deteksi dini kita cukup melakukan pemeriksaan urin. Sebetulnya perlu nggak sih dok kita secara kontinu, misalkan usia-usia tertentu kah? Atau kapan sih kita harus melakukan pemeriksaan urin untuk mengetahui deteksi dini ini dokter? Ya. Karena kebanyakan penyakit ginjal kronik pada stadium yang belum mengarah ke stadium 5 atau belum sampai penyakit ginjal tahap akhir namanya ya, gagal ginjal. Atau Itu tadi ya dok. istilahnya asimptomatik, biasanya tanpa gejala. Atau kalaupun ada subklinis saja, gejalanya barangkali tidak begitu jelas ya. Sehingga di sini memang tetap harus ada pengecekan secara rutin. Iya. Ya, Itu biasanya berapa lama dokter kita harus melakukan iya. itu? Ada batasan usia kan atau kita sebaiknya kalian mesti sekian lama sekali periksa check up gitu dokter? Gimana? Kalau untuk pasien-pasien yang sudah dengan kelompok resiko tentunya lebih sering ya. Bisa 3 bulan sekali. Misalkan orang tua saya hipertensi, saya harus ngecek tensi rutin. Kemudian pengecekan seperti darah, ya, lihat mungkin urin kreatinin kita, urin kita lengkap lah. Ya. Terutama mereka yang memang sudah memiliki faktor risiko ya dokter ya. Artinya untuk kita yang memang saat ini mungkin tidak pernah terdeteksi adanya faktor risiko penyakit berat dari keluarga kita. Kita kan seringkali ada medical check up setiap 1 tahun sekali. Nah, mungkin itu juga membantu ya dokter ya. Minimal. Setidaknya dalam 1 tahun itu kita bisa menilai kondisi kita ya dokter ya. Oh ternyata beresiko juga saya. Selama ini kita tidak pernah memperhatikan ke arah sana. Oh ternyata ginjal bukan hal yang lebih sepele dari penyakit-penyakit yang lain, hati dan lain sebagainya, jantung, hipertensi. Ternyata ini bisa menjadikan satu komplikasi penyakit berat lainnya ya dokter. Luar biasa. Kita harus melakukan deteksi dini. Oke, Dokter Dwi Edi, dalam kesempatan ini juga tentunya kita ingin sekali, tadi sebetulnya sudah sedikit Dokter Dwi Edi juga menjelaskan terkait dengan pencegahan. Karena tentunya kita juga maunya selalu dalam kondisi yang sangat sehat ya dokter ya. Artinya hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa mencegah supaya kita tidak terlalu beresiko untuk bisa
mendapatkan masalah terkait dengan kesehatan ginjal kita. Gimana dokter cara pencegahannya? Sebetulnya pencegahan sama dengan penyakit-penyakit pada umumnya. Oh gitu ya dok. Ya, penyakit-penyakit kronis seperti spesifik diabetes, gitu ya. hipertensi kan. Tapi yang pertama untuk penyakit ginjal ini terutama nomor satu adalah keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Seberapa banyak kita iya dokter. Minimal 40 cc per kilogram berat badan per 24 jam sampai dengan 50 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Itu tergantung dengan aktivitas kita. Ya, kalau aktivitas kita misalkan terlalu banyak aktivitas olahraga, ya, maka minum oksigen. Oh gitu. Pada jadi saat tergantung aktivitasnya ya. Dan kalau saya memang misalkan nih kita lagi mau jogging sekian ini lama sekian banyak, atau kita mau treadmill 1 jam 2 jam, artinya ya kondisinya harus berbeda dengan yang tadi targetnya. Ada penambahan cairan. Ada penambahan cairan yang diperlukan. Mengganti keringat yang keluar. Oke, pencegahannya sangat utama adalah keseimbangan cairan. Nomor satu. Selanjutnya apa lagi dok? Yang kedua berhubungan dengan gangguan elektrolit dalam tubuh kita. Baik, gangguan elektrolit. Asupan natrium juga nggak boleh banyak-banyak. Natrium dari mana itu dok natrium? Ya, natrium itu kebanyakan pada garam. Oh. Ya, jadi betul-betul kita harus mengetahui berapa sih sehat sebetulnya asupan natrium. Apalagi kalau pasien-pasien dengan riwayat hipertensi harus dikendalikan. Betul sekali. Jangan terlalu asin-asin gitu. Iya. Iya. Juga asupan yang lain seperti kalium. Ya. Kalau kalium dalam kandungan apa itu dokter? Kalium itu buah-buahan. Oh buah-buahan ya. Itu juga nggak boleh terlalu banyak kan dokter? Selama fungsi ginjal bagus, nggak ada masalah. Iya. Tetapi pada waktu gangguan fungsi ginjal harus berhati-hati. Oke. Jadi harus disesuaikan ya dokter, kebutuhan kita dengan kondisi kita yang ada saat ini. Kemudian ada lagi nggak dokter kira-kira cara pencegahannya? Yang berikutnya tentunya dengan kembali lagi ke masalah dengan nutrisi yang lain seperti kalori atau karbohidrat, asupan protein yang penting, dan berhubungan juga dengan berat badan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pasien-pasien obesitas itu ternyata beresiko terkena penyakit ginjal kronik juga. Kembali lagi ke input kita ya dokter. Betul, ternyata makanan yang sangat sehat, gizi yang seimbang itu juga sangat menentukan kondisi kesehatan ginjal kita ya dokter ya. Iya, luar biasa. Baik, tadi sudah banyak sekali kita membicarakan terkait dengan gagal ginjal, dari penyebabnya, kemudian bagaimana cara mendeteksi dan juga pencegahannya, gejala-gejala juga sudah kita kenali. Tentunya untuk menutup acara Ngobras kita kali ini, dan di sini Dr. Dwi Edi, spesialis penyakit dalam, tentunya akan memberikan kesimpulan supaya kita ada clue untuk mengingat bahwa sangat penting sekali menjaga kesehatan ginjal kita untuk terhindar dari penyakit gagal ginjal. Baik, terima kasih para pemirsa, sahabat RSPAD sekalian. Jadi kita harus waspada terhadap kemungkinan penyakit ginjal yang bisa sewaktu-waktu kita alami atau menyerang kita. Perhatikan pertama adalah pola hidup kita sendiri. Bagaimana asupan cairan kita, nutrisi, kalori, protein, penggunaan obat-obatan yang bisa berisiko mengganggu fungsi ginjal. Kemudian evaluasi lagi apakah ada gangguan gula darah, gangguan tekanan darah, gangguan jantung, itu semua akan berperan. Dan apabila kita mendapatkan hal-hal tersebut, ya seharusnya kita melakukan pemeriksaan secara rutin. Paling tidak kalau ada faktor risiko setiap 3 bulan kita cek. Dari yang paling mudah saja urin kita analisis itu. Ya, kalau bisa meningkat pemeriksaan urium kreatinine dalam darah kita. Apabila di antara para pemirsa atau keluarga dari pemirsa mengalami penyakit ginjal kronik yang sudah mencapai gagal ginjal atau penyakit ginjal tahap akhir, harus memerlukan pengobatan pengganti ginjal, maka tinggal memilih satu di antara 3. Apakah harus menjalani hemodialisis
atau kalau bahasa awam disebut cuci darah. Yang kedua, peritoneal dialisis, dipasang alat di perut untuk cuci darah setiap hari di rumah, atau cangkok ginjal. Dan 3 modalitas pengobatan ini, yang 2 sudah berlangsung dan berjalan di RSPAD dan bisa di cover sepenuhnya oleh BPJS. Sedangkan cangkok ginjal kita sudah siapkan, dan sebentar mungkin tidak lama lagi RSPAD juga akan menjadi pusat layanan transplantasi ginjal. Demikian saya kira para pemirsa sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan sahabat RSPAD, demikian tadi Ngobras, ngobrol bareng para spesialis dengan topik gagal ginjal dan pencegahannya. Dan tetap semangat, kita harus selalu sehat. Terima kasih dan bersyukur.